Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Penyebaran wabah penyakit demam berdarah makin tidak terkendali. Dalam satu hari saja, penderita baru yang terkena wabah penyakit demam berdarah sudah lebih dari 178 kasus. Dan data statistik pada pekan lalu pun menghitung jumlah keseluruhan yang terkena wabah penyakit demam berdarah di Taiwan sebanyak 2.153 kasus. Karena wabah penyakit demam berdarah telah menyebar luas di kota Tainan, sampai petugas pihak dari lembaga kesehatan pun sedikit-sedikit menyemprotkan obat nyamuk di berbagai penjuru. Bahkan ada seorang warga yang mengunggah video di dunia sosmed yang dimana terlihat ada seorang petugas dari lembaga kesehatan sedang menyemprotkan obat nyamuk di salah satu toko waralaba. Di kota Tainan, penanganan baru yang terkena wabah penyakit demam berdarah terus saja mengalami peningkatan. Tercatat sampai tanggal 25 Agustus sudah melebihi 2.513 kasus. Dalam satu minggu saja tercatat sebanyak 981 kasus. Dan dalam satu hari saja bertambah sebanyak 178 kasus. Jumlah yang sebanyak ini sudah memecahkan rekor tertinggi kasus wabah penyakit demam berdarah di kota Tainan. Bahkan ada 5 orang bayi yang usianya belum genap 1 tahun terkena wabah penyakit demam berdarah. Kelima bayi itu berasal dari daerah Yongkang yang dimana tersebar dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Anan Utara, Kecamatan Anan Timur, dan Kecamatan Anping, sehingga membuat para orang tua merasa tidak tenang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak-anak. Sebenarnya, cara pencegahan apa yang bisa mencegah nyamuk demam berdarah agar tidak terus merajalela? Sampai warga kota Tainan sangat sekali ketakutan dalam menghadapi situasi sekarang ini. Dan Kepala Wali Kota Tainan Lai Ching-te pun kewalahan, mereka hanya bisa menyemprotkan obat nyamuk saja, selain itu tidak ada cara lain lagi. Reporter dari Tainan melaporkan. Badan Pemeriksaan Pangan di Kaohsiung menerima laporan rahasia yang menyatakan bahwa ada 2 perusahaan yang mengelola produk makanan tidak layak untuk dimakan, yaitu perusahaan makanan Chenfeng dan perusahaan Tonghai. Kedua perusahaan ini mereka bekerja sama membeli mie dan bumbu spaghetti import yang telah kadaluarsa dengan harga yang lebih murah. Dan mereka pun menghapus lalu mengganti masa berlakunya dengan tanggal, bulan, dan tahun yang baru, yang dimana tertera pada kemasan. Setelah labelnya diganti, mereka pun menjualnya kembali ke restoran-restoran dengan harga grosir. Pada saat Badan Pemeriksaan Pangan melacak langsung ke perusahaan makanan Tonghai, para petugas langsung memergoki ada seorang bos tua pengelola perusahaan itu yang telah berusia 92 tahun sedang melakukan proses mengubah masa berlaku pada label kemasan. Dan pada saat itu juga kakek tersebut ingin merobek dan melenyapkan label masa berlaku produk makanan. Namun sayang para petugas keburu merampasnya. Kemudian para petugas pun menggosok label itu, ternyata ditemukan juga masa berlakunya yang tercantum adalah tanggal 4 Februari 2015. Terlihat jelas bahwa produk makanan itu telah kadaluarsa. Lalu para petugas pun dengan menggunakan hardwire untuk melepaskan label yang menempel pada kemasan agar bisa terlihat lebih jelas label aslinya. Semua produk makanan impor dan bumbu yang telah kadaluarsa ini mereka membelinya dengan harga yang lebih murah. Bahkan di dalamnya terdapat banyak serangga hitam dalam kemasan mie spaghetti. Perusahaan Tonghai yang telah berdiri lama di wilayah Kaohsiung ini, bahkan perusahaan ini pun telah diwariskan sampai 3 keturunan. Namun yang tidak disangka, ternyata masih ada satu lagi perusahaan, yaitu perusahaan Chenfeng yang sama-sama bekerja sama menyelinapkan dan melakukan proses pengubahan masa berlaku pada produk makanan. Setelah produk makanan mereka ubah masa berlakunya, kemudian mereka menjualnya ke restoran-restoran dengan secara grosir. Akhirnya, para petugas pun telah mengamankan 23 orang sebagai tersangka untuk dimintai keterangan, beserta barang bukti sebanyak 81 kardus yang berisi dokumen-dokumen penting sebagai bahan penyelidikan. Reporter dari Kaohsiung melaporkan. Lembaga Badan Obat dan Pangan menyatakan bahwa setelah melakukan pengujian pada sampel kategori makanan dan minuman dingin di beberapa kedai yang menjual makanan dan minuman dingin ternyata ditemukan mengandung banyak bakteri yang telah melampaui batas. Salah satu kedai makanan yang ditemukan banyak mengandung bakteri itu adalah produk minuman es cincau dari kedai Xiaonanmen, produk es teh merah dari kedai makanan Ting Kwa Kwa, dan masih banyak lagi. Pada saat musim panas, kita semua suka menyantap produk makanan dan minuman dingin. Sehingga dalam baru-baru ini, Lembaga Badan Obat dan Makanan telah melakukan tes uji langsung pada produk-produk makanan dingin yang dijual di berbagai tempat. Dalam melakukan sebanyak 78 tes produk makanan, terdapat 34 produk makanan yang tidak memenuhi standar. Serta di dalamnya terdapat 43,6% produk makanan yang kedapatan tidak memenuhi standar dan dijual di dalam pusat perbelanjaan terkenal. Kedai yang menjual produk makanan dan minuman yang
kedapatan tidak memenuhi standar, salah satunya adalah jus buah-buahan yang dijual di Es Monster, es kopi yang dijual di Cafe Milens, susu kacang dan es campur yang dijual di kedai Liping, dan es cincau yang dijual di kedai Xiaonanmen. Produk-produk mereka dinyatakan mengandung banyak bakteri yang telah melebihi batas. Ada seorang bos pengelola kedai makanan ternama pun menyatakan, lingkungan tempat menjual makanan dingin itu harus selalu dijaga kebersihannya, dan setiap kali melakukan proses pengolahan makanan harus selalu menggunakan sarung tangan, dan setiap hari harus membersihkan tempat dan barang-barang yang akan digunakan saat menjual makanan. Bagi kedai-kedai makanan yang tidak memenuhi standar, Lembaga Badan Obat dan Pangan pun telah melakukan penekanan kepada mereka agar melakukan perubahan, dan kedepannya akan melakukan lagi tes uji ulang. Reporter dari Taipei melaporkan. Bukan rahasia lagi, banyak orang Taiwan yang suka rela mengantri. Mulai dari ngantri makanan, ngantri barang diskon, ngantri beli tiket konser, dan masih banyak lagi. Dalam baru-baru ini, ada mahasiswa melakukan penelitian. Ternyata ditemukan bahwa perasaan orang Taiwan yang suka mengantri, ada yang menganggap mengantri semakin lama semakin puas. Namun ada juga yang sudah mengantri melebihi 30 menit merasa habis kesabarannya. Tidak peduli di mana saja, orang Taiwan itu suka budaya mengantri. Bahkan hanya demi mengantri tas yang dijual dalam jumlah terbatas seharga 500 NT pun mereka masih rela mau mengantri. Dan lagi mulai dari mengantri makanan, barang diskon, sampai beli tiket konser dan film pun mereka rela mengantri panjang. Jarak antrian lebih panjang malah semakin menarik orang untuk rela mengantri. Sehingga dalam baru-baru ini ada mahasiswa dari Universitas Jongsin melakukan penelitian bahwa dikira sebagian orang berpikiran mengantri makin panjang makin puas. Namun ada juga yang kesabarannya habis jika sudah mengantri melebihi 30 menit. Namun bukan saja orang Taiwan yang suka rela mengantri. Di negara Jepang mengadakan jajak pendapat lewat dunia sosmed tentang berapa lama batas kesabaran orang Jepang dalam melakukan antrian. Ternyata mereka menyimpulkan batas waktu orang Jepang yang mengantri antara usia 20 sampai 40 tahun sebanyak 42 menit. Kalau dibandingkan dengan orang Taiwan yang hanya 30 menit, negara Jepang masih dalam urutan teratas. Reporter dari Taipei melaporkan. Di Yulan ada seorang anak yang baru berusia 7 tahun. Dia bernama Fang Shuyin. Dia mengidap penyakit diabetes tipe 1. Selain dia harus mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya secara teratur, dan setiap harinya dia pun harus menyuntikkan cairan insulin ke dalam tubuhnya. Karena penyakitnya itu sampai dia ditolak masuk ke sekolahan. Cerita perjalanan kehidupan dia telah dibuat dalam sebuah film yang berjudul Gadis Permen Susu Sapi. Gadis kecil Fang Shuyin ini sering berkata kepada dirinya sendiri, kenapa dia harus mengidap penyakit ini dan kapankah penyakit ini akan sembuh? Karena penyakit yang dia idap adalah penyakit diabetes tipe 1, sehingga membuat anak gadis ini dalam setiap harinya dia harus mengukur kadar gula darahnya. Bahkan di seluruh tubuhnya terdapat banyak lubang jarum. Lubang jarum ini bukan saja membuat dia merasa sakit, bahkan pernah menyebabkan kesalahpahaman. Yaitu pada suatu hari saat ibunya sedang membantu Fang Shuyin menyuntikkan cairan insulin ke dalam tubuhnya, lalu ada seorang ibu menegur dia dengan keras karena ibu itu pikir dia sedang memakaikan obat-obat terlarang kepada Fang Shuyin. Jika memikirkan keadaan Fang Shuyin mengidap penyakit diabetes tipe 1 yang tidak bisa diobati seumur hidupnya, nenek Fang Shuyin merasa sakit hati dan bersalah karena dia merasa tidak merawat Fang Shuyin dengan baik. Bahkan karena penyakitnya ini, Fang Shuyin pernah ditolak oleh 6 sekolahan TK karena pihak sekolah tidak bersedia untuk mengontrol asupan makanannya, mengontrol kadar gula darahnya, dan menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Sampai sekarang Fang Shuyin telah masuk sekolah dasar dan dia pun telah bisa menyuntikkan cairan insulin ke dalam tubuhnya sendiri. Bahkan Fang Shuyin pun menghadapinya dengan optimis dan tidak mau membuat orang-orang yang mencintainya dia mengkhawatirkan keadaannya. Cerita kegigihan gadis kecil ini sampai dijadikan sebuah film yang berjudul Gadis Permen Susu Sapi. Reporter dari Taipei melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.